Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Uci Saputri dengan NIM 160141873 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah penelitian kuantitatif yang diampu oleh dosen kami yaitu Bu Heni dan Pak Akaat. Tugas tersebut adalah menganalisis data dengan 3 desain penelitian. 3 desain penelitian tersebut terdiri dari 1. One-shot case study, di mana X yaitu perlakuan dan O1 adalah post-test, menggunakan desain analisis yaitu one sample t-test. Yang kedua, paired sample t-test, yang di mana O1 adalah pre-test, X adalah perlakuan atau penelitian, dan O2 adalah post-test, menggunakan analisis data paired sample t-test. Yang ketiga adalah independent sample t-test, yang dimana pada penelitian ini terdiri dari 2 grup penelitian, yaitu grup eksperimen dan grup kontrol. Kedua grup tersebut akan diberikan sebuah perlakuan namun berbeda, yang dimana akan melakukan sebuah pre-test dan juga post-test. Perlakuan pada eksperimen yaitu seperti menggunakan metode, media yang memang akan diteliti oleh si peneliti. Sedangkan perlakuan pada grup kontrol adalah perlakuan yang biasa ataupun perlakuan yang sederhana dan klasikal, menggunakan analisis data independent sample t-test. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan mengenai judul yaitu Efektivitas Media Gemar, Game Mari Belajar, Mengenal Angka dan Huruf guna meningkatkan kognitif pada anak usia dini. Terdapat beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama adalah menentukan permasalahan, yang kedua adalah membuat hipotesis, yang ketiga adalah menganalisis data menggunakan SPSS, dan yang keempat adalah membuat keputusan atau kesimpulan. Langsung saja, yang pertama merupakan analisis data menggunakan one sample t-test, di mana terdapat sebuah permasalahan yaitu ada 15 anak dalam sebuah kelas pembelajaran. Diduga kemampuan berhitung dan membaca yang termasuk dalam kemampuan kognitif anak setelah mempelajari dengan media gemar, game mari belajar, maka rata-ratanya menjadi 80. Dengan data sebagai berikut. Terdapat tabel yang terdiri dari 2 kolom yaitu kolom nama dan kolom nilai. Dapat diperhatikan. Berdasarkan pada data tersebut, maka permasalahan 1 adalah apakah besar nilai kemampuan kognitif pada anak adalah 80? Hipotesisnya yaitu HO, besar nilai kemampuan kognitif pada anak adalah 80 atau mu sama dengan 80. Sedangkan HA-nya yaitu besar nilai kemampuan kognitif pada anak adalah tidak 80 atau mu tidak sama dengan 80. Kriterianya yaitu HO ditolak jika nilai sigtotalk kurang dari 0,05. Nilai sigtotalk akan didapatkan berdasarkan pada analisis data menggunakan SPSS. Hasil SPSS terangkum pada tabel berikut ini, yang dimana hasil sigtotalk adalah 0,650. Berdasarkan pada data tersebut dapat disimpulkan bahwa karena nilai sigtotalk adalah 0,650 lebih dari 0,05, maka HO diterima. Artinya, besar nilai kemampuan kognitif pada anak adalah 80. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data menggunakan paired sample t-test, yang dimana terdapat permasalahan yaitu berdasarkan pada judul, peneliti akan menguji apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah diberi perlakuan pembelajaran dengan media gemar, game mari belajar. Hasil nilai tes sebelum dan sesudah pembelajaran adalah sebagai berikut.
terlampir tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom individu, kolom pretest atau X1, kolom posttest atau X2, yang dimana terdiri dari 10 sampel. Berdasarkan pada data tersebut, maka permasalahan 2 adalah apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pembelajaran? Hipotesisnya yaitu HO tidak ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah pembelajaran, berarti sebelum sama dengan sesudah. HA yaitu ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran, berarti sebelum tidak sama dengan sesudah, yang memungkinkan nilai sebelum lebih kecil daripada nilai sesudah atau nilai sebelum lebih besar daripada nilai sesudah dilakukan pembelajaran, sehingga menggunakan two type. Kriterianya yaitu HO ditolak jika nilai sigtotype kurang dari 0,025. Nilai 0,025 didapatkan dari nilai sigtotype penuh yaitu 0,050 yang dibagi 2. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS Paired Sample T-Test, menghasilkan nilai sigtotype pada tabel yaitu 0,010. Berdasarkan pada data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan karena nilai sigtotype 0,010 kurang dari 0,025, maka HO ditolak, sehingga HA diterima. Artinya ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah dilakukan pembelajaran, yang berarti bahwa media gemar yang diterapkan berhasil. Analisis data yang terakhir adalah Independent Sample T-Test, yaitu terdapat permasalahan bahwa berdasarkan pada judul penelitian, peneliti akan menguji apakah terdapat perbedaan nilai pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan menggunakan media gemar. Game Mari Belajar. Hasil nilai tes sebelum dan sesudah pembelajaran adalah sebagai berikut. Terdapat sebuah tabel yang dimana terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada tabel tersebut memuat 10 sampel individu. Berdasarkan pada data tersebut, maka permasalahan 3 adalah apakah media gemar efektif dalam meningkatkan kognitif anak? Hipotesisnya yaitu HO, media gemar tidak efektif dalam meningkatkan kognitif anak, atau tidak ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol sama dengan kelas eksperimen. HA yaitu media gemar efektif dalam meningkatkan kognitif anak, atau ada perbedaan antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol tidak sama dengan kelas eksperimen. Kriterianya yaitu HO ditolak jika nilai sigtotype kurang dari 0,05. Berdasarkan pada analisis data menggunakan SPSS Independent Sample T-Test, menghasilkan nilai sigtotype yaitu 0,002. Oleh sebab itu, berdasarkan pada data yang sudah dianalisis menggunakan SPSS, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa karena nilai sigtotype adalah 0,002 kurang dari 0,05, maka HO ditolak, sehingga HA diterima. Artinya, ada perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Jadi, media gemar efektif dalam meningkatkan kognitif anak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kata-katanya banyak yang terbelit dan kurang dipahami. Semoga presentasi dari saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.